Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita masih dalam rubrik yang sama, yaitu tentang kereta api cepat, ya. Kali ini kita coba membidiknya dari sisi yang lain, yang sejauh yang aku tahu sih, ya, memang banyak bertebaran konten-konten YouTube dan TikTok yang membahas tentang WUS ini, ya, kereta api cepat kerjasama Cina Indonesia ini. Tetapi mungkin keterbatasanku atau memang belum ada yang membicarakannya dengan mengkaitkan satu instrumen tata kelola negara yang disebut dengan DPR, ya. Seperti tadi aku bilang, bisa jadi keterbatasanku sebetulnya sudah ada, aku belum tahu, ya. Tapi bisa jadi juga memang belum ada yang membahas itu mengaitkan dengan salah satu instrumen tata kelola negara kita yang disebut dengan DPR, gitu, ya. Oleh karena itu aku coba ingin membahasnya bersama kalian semuanya. Sebagaimana yang kita tahu, ya, DPR itu kan punya 3 fungsi, ya. Kalau bahasa kerennya itu sih controlling, budgeting, dan legislasi, ya. Atau controlling itu ya kontrol, pengawasan, ya, jalannya pemerintahan, ya. Dalam dunia demokrasi kan begitu. Jadi parlemen itu, DPR itu mengoposisi, seharusnya begitu, gitu, ya. Bukan tambah ikut bermain di dalam pemerintahan, ya. Seharusnya dia menjadi pengawas, ya, controlling, ya. Biasanya disebut controlling atau pengawas jalannya roda pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah, diawasi, gitu, ya. Kemudian budgeting itu apa, ya, penganggaran, gitulah, ya, penganggaran penggunaan APBN, ya, itu yang terkait dengan masalah keuangan lah, ya. Itu juga salah satu tugas dari DPR, ya. Baru yang kemudian yang disebut dengan legislasi itu adalah merancang undang-undang, ya, merancang undang-undang, ya. 3 itu tugas DPR, ya. Ada controlling, ada budgeting, ada legislasi, gitu, ya. Kita sudah pada tahu lah itu kan dulu waktu SMP nggak salah, ya, SMP. Tapi SMP zamanku, nggak tahu zaman yang sekarang, itu sudah diajari kok, ya, ya. Zaman-zamanku dulu kan ada juga bagaimana mengatur tata kelola negara itu diajarkan, gitu, ya. Oke, aku sudah sampaikan, ya, WUS ini, kereta api cepat ini kan ibarat ini, ya, kalau aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Agus, ya, Mas Agus itu ibarat ketika dilarang tak terlarang, ya. Ya sudah, biarin saja, Anda kan penguasa. kan Mas Yonannya dipecat, ya. Nggak setuju kan Mas Yonan, Mas Agus diundang, ya. Pendapatnya sama dengan Mas Yonan. Intinya tidak setuju, tidak, secara bisnis hitung-hitungannya hancur itu, gitu. Ya nggak setuju, tapi tetap dilaksanakan. Ya Mas Agus sih, ya, bagus juga caranya ngomongnya. Dia bilang, ya terserah Anda kan penguasa, kira-kira begitulah, ya. Tapi secara ilmu hitung-hitungan bisnis nggak kena ini barang hancur ini, gitu, ya. Dan akhirnya dilaksanakan tetap, dan akhirnya kita tahu seperti sekarang ini, ya. Jadi ketika dilarang tak terlarang, ya sudah, biarkan saja, gitu, ya. Tugas Mas Agus kan selesai, dia dimintain penjelasannya, pendapatnya sesuai dengan kompetensinya, dan dia sudah memberikan dan menyimpulkan bahwa itu tidak layak, tapi tetap dilaksanakan, ya sudah. Anda kan penguasa, gitu kira-kira, ya. Oke.
Jadi sudah disampaikan ya oleh para pakar gitu kita sebut ya, ada Kang Mas Yonan, Kang Mas Rizal, ada Mas Agus, ada Faisal Basri ya, bahwa itu tidak layak. Tapi tetap aja dilaksanakan. Ya, tetap aja dilaksanakan. Pertanyaan kita, ketika HUS berhembus, DPR kemana? Gitu loh. Aku itu cari unggahan-unggahan yang membahas tentang HUS itu, sepertinya aku bilang tadi ya, belum ada yang mengaitkan dengan DPR. DPR-nya itu loh kemana? Kok nggak menjalankan fungsinya? Puan, kemana Puan? Harusnya kan menjalankan fungsinya sebagai controlling, karena nanti juga terkait dengan budgeting. Kenapa itu bisa lolos? Coba. Kita tahu di sini memang banyak keanehan-keanehan. Keanehan pertama itu sudah kita bahas kemarin, ya. Seharusnya itu kalau memang harus dibangun, itu yang dibangun adalah Jakarta Surabaya, karena hitung-hitungan bisnisnya kena itu. Kalau Jakarta Bandung nggak masuk, karena itu cuma sama. Ini tempatku ini ya. Malang Surabaya itu sekitar 100-an kilometer. Sama dengan Jakarta Bandung itu ya selisih paling 40 km, jadi 140 km itu belum masuk. Hitung-hitungan breakpointnya itu nggak kena. Nah, itu harus 400 km ke atas. Maka yang kalaupun dibangun seharusnya yang dipilih itu rutenya dari Jakarta ke Surabaya, bukan Jakarta Bandung, gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa berpindah dari Jepang? Asalnya kan ini kan kita kerjasama dengan Jepang, dan kita tahu teknologi kereta api cepat itu Jepang lebih unggul daripada Cina, karena dia itu pionirnya. Nanti bisa kamu googling apa nama kereta api cepat Jepang itu. Jepang itu masalah kualitas itu lebih unggul daripada China dalam produk-produk teknologinya. Ya, kita kan tanda tanya kenapa ya beralih. Nanti ada yang bilang ya, karena Jepang biaya awalnya lebih tinggi daripada Cina gitu ya. Iya, tapi ingat Jepang memberikan 0,1% bunga selama berapa? 40 tahun ya. 40 atau 41. Sementara Cina itu 2%, bandingkan 0,1% ya dengan 2% itu selisihnya berapa, hitung sendiri. Kenapa kok milih yang 2%? Kamu kalau pergi ke bank mau bisnis pinjam duit, bank A kasih bunga 0,1, bank B kasih bunga 2%. Kamu pilih yang 2%, kan goblok namanya. Gitu loh. Kenapa itu diambil, meskipun katanya tadi ya biaya awalnya lebih ringan, lebih kecil, tapi tahu kan akhirnya membengkak juga. Nah, ketika membengkak kan mestinya ada sebuah kesepakatan. Ketika membengkak itu seharusnya di stop. Enggak mau kami kalau membengkak biayanya, seperti perjanjian awal. Kalau tahu membengkak gini ya lebih baik kami pilih Jepang. Harusnya kan begitu. Tapi kan enggak, ini jalan saja, running well. Pertanyaannya, DPR kemana? Kenapa diam saja? Sehingga ini lolos dan akhirnya dinyatakan dalam bentuk seperti apa yang kita lihat sekarang ya. Nggak tahu sekarang masih operasional nggak, dan meskipun operasional rugi. Sebuah perusahaan ya, bisnis ya, kalau dia sudah rugi nggak mungkin dia bisa bayar hutang. Itu hitungan sederhana, nggak mungkin. Orang nutup biaya operasionalnya saja nggak bisa, kok dia rugi kok mau bayar hutang. Ini sudah punya utang, rugi pula. Nanti di episode lainnya mungkin kita akan jelaskan hitung-hitungan kuantitatifnya ya, nominalnya berapa, ruginya berapa, piutangnya gitu. Ya, sementara ini kita bertanya-tanya nih, ya, kok DPR-nya diam, ada apa? Kok DPR sejalan ya dengan pemerintah saat itu ya, antara legislatif dan eksekutif kok sejalan gitu loh. Padahal sudah banyak pakar yang mengingatkan itu sangat-sangat tidak layak. Artinya apa? Di stop.
Seperti tadi aku bilang, tak ulangi lagi, kalaupun harus dibangun, pilih yang jalur Jakarta Surabaya, itu hitungan bisnisnya kena. Lah ini pilih Bandung, hitung-hitungnya nggak kena dipilih. Ya, oke. Ya, intinya kita menjadi bertanya-tanya, kenapa DPR tidak melaksanakan fungsinya? Ini yang membuat kita kecewa. Seharusnya dia bisa menghentikan langkah itu. Kalaupun tadi para pakar nggak bisa menghentikan setelah memberikan masukan, tetap aja dijalankan. Kan ada fungsi controlling dan budgeting yang dipegang oleh DPR sebagai yang berperan dalam permainan tata kelola negara itu. Nggak semua apa yang dilakukan di eksekutif diaminin saja. Ini kok diaminin saja itu kenapa gitu? Ya. Oke, itu menjadi pertanyaan kita bersama, dan hari ini khususnya di tempatku sudah masuk waktu maghrib, ya, sudah azan berkumandang. Aku ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kalian yang sudah masuk waktu maghrib seperti daerahku di Jawa Timur ini. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.